Hai Bray semua, kembali lagi bersama admin di sini di channel Voice Story Gundam. Pada video kali ini, admin akan mencoba untuk membahas singkat kemunculan Gundam frame terbaru dari daftar series Iron Blood Orphan, yaitu Gundam Asmodeus. Pastinya ini merupakan kabar gembira buat kalian yang suka dengan series Iron Blood Orphan ini, terlebih buat kalian yang juga mengkoleksi seri Gunpla-nya. Setelah sebelumnya Bandai merilis Hage Gremory dari seri Iron Blood Orphan Gekko, yaitu spin-off dengan cerita berformat manga, kini dalam waktu dekat, Bandai juga akan kembali merilis Hage Gundam Asmodeus yang juga merupakan salah satu daftar dari 72 Gundam frame. Nah, kemunculan Asmodeus sendiri berasal dari series Iron Blood Orphan Earther Hunt, yang sayangnya merupakan sebuah spin-off atau cerita sampingan dengan format game. Jadi buat kalian yang bertanya, apakah seri ini ada animenya Min? Jawabannya adalah belum ada, atau bahkan tidak ada Bray. Ya meskipun demikian, kita doakan saja mudah-mudahan kelak Sunrise memberikan seri ini sebuah adaptasi anime agar kita dapat menyaksikan kembali salah satu series Gundam dengan pertempuran real tanpa persenjataan BIM di dalamnya. Oke, seperti yang sudah kita tahu, selain Asmodeus yang akan kita bahas ini, Gundam frame yang sebelumnya telah diperkenalkan dalam series Earther Hunt terlebih dahulu adalah Hajiroboshi, yaitu mecha utama yang dipiloti oleh karakter utama bernama Wistario Avam. Untuk Asmodeus sendiri, sebenarnya masih belum banyak informasi yang keluar tentang Gundam frame yang satu ini. Ya, meskipun demikian, menunggu terlalu lama untuk membahasnya tentu juga percuma. Mengingat kehadirannya hanya ada pada sebuah game, informasi baru yang kelak ada juga akan sedikit dan tidak lengkap. Jadi kita akan ulas dengan informasi yang ada untuk saat ini saja. Di sini kita akan mulai menggali historinya terlebih dahulu, yang lalu akan disusul dengan pembahasan desainnya. Dikatakan Asmodeus merupakan Gundam frame kedua yang namanya menyandang gelar sebagai King atau Raja. Yang mana Gundam frame pertama yang juga menyandang nama sebagai King adalah Gundam Bael. Bila nama Bael dikatakan sebagai Raja Neraka pertama, Asmodeus dikatakan adalah Raja Neraka yang ke-9. Seperti Gundam frame lainnya, Asmodeus juga merupakan salah satu dari 72 unit Gundam frame yang dibuat untuk dikerahkan dalam perang besar bernama Calamity War, yaitu sebuah perang besar di mana umat manusia berjuang demi keberlangsungan hidup mereka untuk melawan mesin pembunuh massal yang disebut sebagai Mobile Armor. Setelah peperangan usai, beberapa unit Gundam frame yang tidak terlihat kembali seperti Asmodeus dikonfirmasikan semuanya telah hilang maupun hancur dalam pertempuran melawan Mobile Armor. Namun seperti layaknya Barbatos yang terkubur dan setelah itu ditemukan, ternyata Asmodeus juga bernasib sama dengan Barbatos, di mana ia juga ditemukan secara tidak sengaja di zona reruntuhan yang entah siapa yang menemukannya. Dan karena info tentang pilot bahkan organisasi yang menemukannya belum ada, kita akan skip untuk bagian ini. Seperti informasi yang ada dalam situs wiki, Asmodeus dikatakan tidak memiliki catatan pertempuran setelah ditemukan. Yang itu berarti, mesin ini rupanya menjadi salah satu Gundam frame yang dibuat pada akhir menjelang selesainya pertempuran Calamity War. Jadi setelah perang berakhir, Asmodeus rupanya belum sempat untuk dimasukkan ke dalam pertempuran yang sebenarnya. Dan karena hal inilah, Asmodeus masih mempertahankan penampilannya seperti pada masa pengembangannya, yang itu berarti bentuk serta armornya masih asli atau original. Sementara itu, untuk persenjataan, Asmodeus memiliki senjata yang diantaranya terlihat ada Grand Tonfa, yaitu sejenis senjata tongkat besar berbentuk lurus dengan pegangan lurus pada salah satu ujungnya. Senjata ini dipasang di kedua bagian belakang lengannya, dan pada bagian ujungnya itu terlihat dapat diperpendek maupun diperpanjang. Untuk senjata berikutnya ada Gigan Javelin atau lembing raksasa. Senjata ini terlihat bukan seperti lembing tongkat seperti namanya, melainkan berbentuk sebuah senjata pedang yang dapat ditembakkan karena memiliki sebuah tali pengikat pada bagian tumpulnya. Senjata berikutnya lagi ada sepasang klau atau cakar pada bagian bawah armor telapak kaki yang memiliki mekanisme dapat diungkap maupun dapat disembunyikan.
Biasanya senjata jenis ini dapat digunakan sebagai alat bantu mencengkram untuk menempel pada permukaan yang terjal, seperti pada permukaan asteroid di luar angkasa maupun permukaan terjal di daerah bumi. Atau bahkan dapat membantu mobile suit untuk menahan tekanan saat mobile suit menggunakan persenjataan dengan daya dorong yang cukup kuat. Namun melihat mekanisme senjata seperti ini juga ada pada Hugo, bisa saja senjata ini juga dapat digunakan untuk mengunci lawannya ketika Asmodeus melakukan pertempuran jarak dekat. Selain itu, terdapat 4 buah granat pada bagian pinggangnya. Nah, dari sekian banyak Gundam Frame yang telah kita ketahui, untuk saat ini sepertinya hanya Asmodeus yang memiliki pemberian persenjataan seperti itu. Dan untuk persenjataan terakhir, ada sebuah rifle dengan peluru proyektil fisik yang dapat disimpan pada bagian rok belakang armornya. Nah, dari kesemua persenjataan yang dimiliki Asmodeus, menurut admin beberapa di antaranya sangat unik dan berbeda daripada konsep persenjataan fisik Gundam lainnya. Oh ya, selain senjata, lalu bagaimanakah dengan desainnya? Mari kita ulas juga, Bray. Untuk desain pewarnaan di sini terlihat sangat menarik menurut admin, di mana warna dominan Gundamnya sendiri yaitu berwarna abu-abu, dengan pemberian aksen warna lainnya seperti ungu muda dan juga kuning, bahkan putih hitam di berbagai titik. Oke, kita akan lanjut meneliti lebih jelas untuk setiap bagiannya yang dimulai pada bagian kepala terlebih dahulu. Untuk bagian ini, terlihat ia memiliki antena kepala yang memanjang ke belakang seperti layaknya Astaroth. Namun untuk Asmodeus, ia terlihat lebih memiliki bentuk antena yang lebih penuh serta melebar hingga menutupi bagian atas kepalanya. Bentuk antena yang memanjang ke belakang ini sepertinya merupakan gambaran nama iblis dari Asmodeus itu sendiri, yang dikatakan memiliki wujud 3 kepala yang salah satunya berbentuk kepala banteng. Selain itu, terdapat sepasang antena lainnya yang lebih kecil yang berdiri dengan arah yang berbeda. Sementara pada bagian dagunya, terlihat itu memanjang dengan lekukan mengkotak dengan pemberian warna kuning muda. Beralih pada bagian dada, Asmodeus memiliki armor yang mengkotak dan mungkin memiliki sistem pintu kokpit yang terbuka pada bagian atasnya. Dan sementara untuk sistem ventilasi udara, itu terlihat memiliki desain dengan bentuk 2 lubang dengan desain bergaya modern. Nah, untuk bagian bahu, ia terlihat memiliki bentuk armor yang memanjang. Sedangkan armor pada lengan, sepertinya itu sengaja diperbesar dan diperkuat agar dapat memberikan ayunan yang seimbang ketika Asmodeus menggunakan senjata Grand Tonfa-nya. Oh iya, untuk bagian backpack Asmodeus, ia memiliki backpack dengan mesin jet pendorong yang memiliki mekanisme naik dan turun sama seperti dengan Barbatos. Nah, untuk bagian terakhir yaitu unit bagian kaki, Asmodeus terlihat memiliki armor lutut yang agak mirip dengan Fuel. Selain itu, terdapat pula ventilasi udara yang cukup besar dengan posisi yang memanjang pada bagian bawahnya. Nah, bagaimana menurut kalian, Bray? Apakah desain bentuk dari Asmodeus ini sudah mewakili nama dari iblisnya ataukah belum? Silakan berikan komentar kalian. Oh ya, saat Gundam Asmodeus pertama kali muncul dan tersebar di internet luas dalam bentuk konsep art, banyak dari kita sebagian penggemar mengira bahwa Asmodeus ini merupakan Gundam Seer, yaitu Gundam Frame yang muncul dalam series Iron Blood Orphan Gecko. Namun setelah terungkap bahwa itu adalah Asmodeus, akhirnya mengobati penasaran kita tentang Gundam Frame yang ada dalam konsep art tersebut. Seperti layaknya Asmodeus, mudah-mudahan kelak Gundam Seer juga akan cepat terungkap. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa admin bahas tentang Gundam Frame Asmodeus dalam video kita kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar admin makin semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentang seputar mecha anime Gundam lainnya. Jangan lupa like, komen video ini. Admin pamit undur diri. Salam Gundam.